paripurna baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di sini selaku umat beliau, selawat yang kita baca, selawat yang kita lantunkan, bacaan-bacaan Quran kita yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kelak nanti, dan kita bersama baginda Sayyidina Muhammad dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi yang kemarin ya, di bulan Desember ya, beliau menyampaikan salam. Beliau tiba-tiba nelfon. Saya kira ini Dedi siapa ini kan begitu. Saya bilang Dedi Al-Batawi kan begitu. Dia bilang ana Dedi Lincing ya. Yang Ustaz Hendra Firdaus, ane baru ingat, masya Allah beliau alim. Ya, lebih alim beliau daripada ane. Ane gak bisa apa-apa. Ane di sana bilang, ane di sini insya Allah, ane kesini cuma silaturahmi. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, dulu di kuliah ini, ya kita ngomongin hari apa ngomongin apa? Ya, dulu di kuliah luar biasa. Kenangan yang masa lalu, masya Allah. Ya, banyak ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, ilmu-ilmu yang beliau ajarkan ke kami. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan untuk kita semua barokah, kita amalkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berapa jam ini? 2 jam. 2 jam ya kursi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahihul Bukhari dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, di situ diterangkan mathali wa mathalul anbiya'i min qabli ka mathali man bana bunyanan wa ana akhir wad'a hadhihi al-madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyampaikan statementnya, menyampaikan pernyataannya, mathali wa mathalul anbiya'i min qabli, perumpamaanku dan nabi-nabi sebelumku, kata Nabi, diibaratkan bangunan, al-bunyan bagaikan bangunan, yashuddu ba'duhum ala ba'din, bagaikan bangunan, mathali wa mathal anbiya min qablika mathali man bana bunyanan wa ana akhir wadha hadhil labinah, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan bangunan tersebut. Nabi Adam alaihissalam datang membuat pondasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi Musa alaihissalam membuat pondasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi Nuh sama membuat pondasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam alaihissalam menyuruhkan kepada umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam serta umatnya beriman kepada Allah dan sujud kepada Allah. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun semuanya sama, memerintahkan untuk beriman kepada Allah dan sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Dan begitupun Nabi yang terakhir, Khatamun Nabiyyin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa ana akhiru wadha hadhil ladina, dan aku yang terakhir meletakkan bangunan tersebut. Indah, cakep, dan begitu megah itu bangunan karena disempurnakan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat surat Al-Maidah, ayat terakhir, di mana Allah menurunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, haji yang terakhir Nabi laksanakan, Nabi menyampaikan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dan sampaikan pada sahabat, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kusempurnakan nikmat-nikmatnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW turun, belum sempurna akan nikmatnya. Kapan sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada umatnya, kepada hambanya?
ketika Nabi Muhammad turun ke muka bumi ini, maka sempurnalah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka yang paling enak adalah nikmatnya bernabi kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi guru kita bilang pantas kalau mata rantai kepada guru, terus sanadnya kepada guru ke guru yang luar biasa sampai kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya punya guru Muallim Syafi Al-Hadani. Muallim Syafi Al-Hadani ini beliau ulama Betawi. Dia punya guru sama sanadnya ke Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Ali Bungur, sampai kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesanatan guru tersebut akan menjadi perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya bangunan tersebut tergantung kita berguru pada siapa kita berguru, sudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, makanya sempurnanya agama ini karena baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Sebelum Nabi Muhammad datang maka belum sempurna akan nikmatnya. Kapan nikmat itu sempurna? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke muka bumi ini. Alhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya sebelum beliau dilahirkan, sebelum Nabi Muhammad diciptakan akan jasadnya, tetapi nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah sudah Subhanahu wa taala Allah ciptakan akan cahayanya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana malaikat Jibril pernah ditanya sama Nabi, "Ya Jibril, kam amarta fi sinin ya Jibril? Berapa umurmu sekarang ya Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Lastu a'lamu ya Rasulullah." Aku enggak mengetahui berapa umurku sekarang ya Rasulullah. Walakin ra'aitu fis sama'ir rabi' kawkaban. Tetapi aku melihat di langit keempat setiap 70.000 tahunnya aku melihat yaitu bintang. Itu bintang tampak, akan cahaya itu tampak yang begitu hebatnya, itu cahaya memberikan sinarnya itu tampak 70.000 tahun sekali, dan aku melihat sebanyak 70.000 kali itu bintangnya. Kemudian Nabi menjawab, "Wallahi ala dzatillah." Demi Allah wahai ya Jibril, ala dzalika kaukab, sesungguhnya itulah bintang yang kau lihat cahaya yang 70.000 tahun sekali turun ke langit keempat wahai ya Jibril. Berarti umur akan cahaya baginda Sayyidina Muhammad ada berapa itu? 70.000 kali 70.000. Hitung sendiri. Lama umurnya. Maka Nabi SAW melalui hadits qudsinya Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan akan alam ini. Tidak Allah ciptakan akan dunia ini. Tidak Allah akan ciptakan yaitu neraka dan sorga. Tidak Allah akan ciptakan yaitu galaksi dan bintang, planet dan sebagainya. Lantaran siapa Allah ciptakan dunia ini yang hina ini, yang akan menjadi bangkai, yang Allah ciptakan sekali, hanya sekali Allah ciptakan ini dunia, dan Allah tidak akan menciptakan lagi ini dunia saking hinanya saudara. Siapa? Karena siapa? Karena baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak pantas ya, ibarat kita numpang kita ini di dunia. Ame siapa numpangnya? Ame Allah. Karena siapa yang ada di dunia? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita ngontrak, yang punya siapa? Yang punya orang. Ya, kita akuin di dunia kan begitu, pantas ya kira-kira. Bukan diakuin aja, disakitin yang punya rumahnya. Anaknya disakitin, kerabatnya disakitin, cucunya disakitin, darah dagingnya disakitin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan laknat kepada mereka orang-orang menyakiti, yaitu Rasulullah SAW, lebih-lebih mereka yang punya darahnya. Al-Imam Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, "Man abghadha 'aliman." Siapa orang yang menyakiti orang alim, siapa orang yang menyakiti akan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haramallahu ibnahu aliman, maka Allah haramkan anaknya menjadi orang alim.